Hai guys, di video kali ini saya akan update soal on-chain analysis exchange reserve yang menurut saya cukup menarik dan kira-kira bagaimana pergerakan harga di weekend ini. Nama saya Kelby dan saya menyajikan informasi seputar fundamental, technical, dan on-chain analysis. Tonton video ini sampai akhir agar informasinya lengkap dan bermanfaat. Kita akan mulai dulu dengan Bitcoin di time frame daily, di mana Bitcoin selama seminggu, 2 minggu ini dia sideways di daerah-daerah ini saja kelihatan banget. Nggak terlalu ada pergerakan yang besar, tapi kadang-kadang di hari ini naik, kadang-kadang di hari ini turun, selalu seperti itu. Dan kemarin itu dia turun dari 30.700-an sampai ke 28.705. Sekarang stabil di 29.200-an. Oke, dia sekarang berada di bawah garis support ini yang merupakan garis support penting yang perlu ditembus oleh Bitcoin agar bisa benar-benar mulai agak bullish lagi. Dan sekarang masalahnya adalah dia sekarang di bawah garis support ini. Jadi agak bearish karena dia membentuk semacam ada lower high di sini ya teman-teman. Oke, dari RSI-nya sendiri ini ada kenaikan, ada penguatan, tetapi masih ada potensi untuk ke bawah. Untuk MACD-nya ini sudah cross ke atas, jadi ini sebenarnya tanda awal bullish. Untuk Bitcoin sebenarnya money flow itu masih merah, jadi secara keseluruhan belum terlalu bullish amat. Dari price action juga tidak terlalu gimana-gimana. Kita akan lihat untuk time frame 4 jam. Sekarang dia masih terhalang oleh garis resistance yang ini, yang miring ini. Sempat breakout ke atas, tapi gagal rupanya langsung di dump di sini. Dan sekarang dia bertahan di daerah garis support yang ini. Dan sekarang dia membentuk pola symmetrical triangle seperti ini. Di mana ini sifatnya netral, bisa ke atas, bisa ke bawah, tergantung dia breakoutnya kemana. Paling lambat dia akan melakukan breakout itu di tanggal 24 Mei, yaitu 3 hari paling lambat untuk menentukan arahnya itu mau ke atas atau ke bawah ya teman-teman. Oke, dan level-level penting yang perlu kita perhatikan adalah kalau kita tarik Fibonacci-nya di sini, kalau misalnya dia turun ke bawah, maka next 61,8 ini di harga 27.700 itu akan sangat kuat dan biasanya Bitcoin itu pergi ke 78,6 biasanya kalau saya perhatikan di 26.600-an sampai bisa nge-wick ke sini 26 ribuan. Jadi kemungkinan besar bisa ada bounce atau buyer yang cukup kuat di daerah sini ya teman-teman untuk jangka pendek. Dari RSI-nya dia menurun, bearish, gagal untuk naik ke atas, cross ke bawah untuk MACD, money flow itu juga masih belum hijau dan masih mengarah ke bawah untuk momentum wave-nya yang warna biru ini, jadi agak bearish untuk 4 jam juga. Kalau kita lihat untuk 1 jam sebenarnya dia agak sedikit bullish sedikit, jadi kemungkinan karena dia sudah dump cukup dalam di sini, jadi ada semacam relief rally naik sedikit, habis itu kemudian dia masih bisa melanjutkan perjalanan dia ke bawah dan tidak ada yang namanya bullish divergence juga di sini ya teman-teman. Hanya kalau misalnya ketika harga naik ya dia naik, tapi tidak ada bullish divergence. MACD akan segera cross, tetapi dari indikator lain itu masih belum terlalu bullish untuk 1 jam. Bagaimana dengan Bitcoin Dominance? Ini untuk mengukur kekuatan Bitcoin terhadap altcoin, mana yang lebih kuat. Dan di sini kita bisa lihat kalau kemarin itu Bitcoin mengalami perlemahan, tetapi dia sudah cukup naik banyak dari 44 sampai ke 45-an. Sekarang dia berada di 45 pas di sini. Masih stabil di situ-situ aja, belum jelas arahnya itu akan kemana. Bentuknya itu seperti ini. Untuk indikatornya ini, kalau kita lihat masih bercampur, tidak tahu apakah dia bull atau bear ya teman-teman. Jadi akan sideways saja di beberapa jam atau hari mendatang. Untuk selanjutnya adalah Ethereum. Kita akan lihat sekarang dia berada di garis support ini ditopang di 1900-an. Oke, dimana ini dia membentuk pola semacam ini yang menurut saya itu bearish karena dia rounded seperti ini. Jadi ini bearish dan dia bisa mengarah ke bawah ya teman-teman. Kalau misalnya dia breakout pada neckline di 1905 di sini, dia bisa breakdown ke bawah ke level mana? Ke level
1800 ini terlalu dekat, kemungkinan besar berada di 1750 sampai 1800 di daerah sini ya teman-teman. Di sini pasti akan banyak buying pressure-nya. Dari indikator itu kelihatan bearish, sama seperti Bitcoin juga. Bagaimana dengan Ethereum dibandingkan dengan Bitcoin? Dia masih berusaha untuk membentuk sebuah fondasi yang kuat setelah dia berulang kali untuk mau jebol ke bawah, tetapi ternyata di bawah naik. Dan karena ada isu juga bulan Juli atau Agustus itu Ethereum merge itu bisa dilaksanakan. Itu yang dikatakan oleh core developer daripada Ethereum. Jadi ini bisa menjadi suatu hal yang mendobrak Ethereum sehingga bisa lebih kuat pergerakan harganya terhadap Bitcoin dan koin-koin lainnya. Dari indikator sebenarnya bearish, dia gagal naik ke 50. Ini naik cross ke atas. Kalau money flow masih merah, jadi sebenarnya lebih banyak bear-nya daripada bull-nya untuk Ethereum Bitcoin. Oke, kita akan lihat apakah garis support yang warna merah ini di 0,0666 itu bisa menopang harga Ethereum atau tidak ya. Dan ada koin lain yang saya mau perhatikan, itu adalah koin BNB yang menurut saya cukup kuat pergerakan harganya. Setelah dia sempat terjun bebas ke $209, dia sekarang langsung naik lagi ke $300 atau kenaikan sebesar 50%. Dan dari ininya, MACD-nya dia ada cross ke atas, jadi bagus. Meskipun money flow dan RSI itu tidak ada bullish divergence, tetapi kalau kemungkinan akan bisa turun lagi karena mengikuti harga Bitcoin, dan baru dari situ mungkin akan kelihatan ada semacam momentum yang akan berbalik dan bagus untuk BNB. Dari BNB Bitcoin-nya itu juga sangat bagus, dia stabil-stabil saja di daerah 0,010 di daerah sini ya teman-teman. Jadi sudah cukup lama dia sideways di daerah sini. Sempat ke 0,008 tetapi bisa naik sampai 25% lebih. Jadi menurut saya cukup kuat untuk BNB dibandingkan dengan Ethereum. Oke, next kita juga akan bahas soal DXY yang merupakan kebalikan dari Bitcoin. Di sini dia setelah mengalami pergerakan ke atas ternyata gagal terus ke bawah, bawah-bawah terus sampai sekarang dia berada di daerah ini. Ini merupakan pola bear flag continuation pattern dari tren sebelumnya. Kemungkinan besar dia bisa terjun lagi ke bawah, mungkin ke daerah ini di daerah North 102,35 dan ada garis support yang cukup kuat di 101,755. Itu merupakan garis support makro daripada DXY ini ya teman-teman. Dan di sini, dan di sini. Oke, jadi itu adalah target untuk DXY. Kalau misalnya dia turun, bagus untuk Bitcoin sebenarnya, dan sekarang pas lagi tren menurun untuk DXY. Kalau naik-naik dikit di time frame yang kecil itu wajar-wajar saja. Jadi itu bisa membuat Bitcoin turun harganya karena dia naik-naik sedikit. Oke. Dan kita ke on-chain analysis untuk hari ini, yaitu exchange reserve, jumlah Bitcoin di dalam exchange. Bagaimana? Kalau kita lihat dari sejak 26 Juli sampai bulan ini, itu terjadi penurunan yang cukup signifikan, di mana ini menandakan whale dan retail itu mereka mengumpulkan Bitcoin sebanyak mungkin, ya. Namun ada pergerakan yang cukup mengherankan di sini, di mana seminggu 2 minggu terakhir ini harga Bitcoin, jumlah Bitcoin tersebut yang ditaruh di exchange itu malah semakin banyak ya teman-teman. Dan kita lihat di sini ketika dia yang garis ungu itu adalah jumlah Bitcoin di exchange, dia kemudian naik di sini sampai pada tanggal 10 Mei, maka terjadilah dump seperti itu. Dan di sini dari tanggal 15 Mei dia naik lagi sampai ke 20 Mei. Jadi kemungkinan besar bisa ada terjadi dump lanjutan untuk Bitcoin. Ini yang perlu kita waspadai. Ada juga indikator lain yaitu Bitcoin whale ratio itu juga lagi tinggi-tingginya, itu menandakan whale lagi banyak masukin Bitcoin ke exchange, itu yang bisa membuat harga Bitcoin ini akan mengalami penurunan. Jadi kalau misalnya
mau long atau short itu lebih baik short karena posisinya sekarang lagi downtrend dan kemungkinan ini adalah continuation pattern juga. Jadi mengikuti tren selanjutnya akan lanjut dump lagi ke area-area yang buying pressure-nya atau demand-nya itu cukup kuat. Ya, memang secara makro sih ini cukup banyak yang diambil dari exchange dan disimpan, tetapi pergerakan penambahan Bitcoin di exchange segini juga itu bisa membuat harga Bitcoin itu dump dengan parah ya teman-teman. Nah, bagaimana pendapat teman-teman mengenai ini? Kira-kira harga Bitcoin itu bisa sampai kemana dumpnya? Dan apakah teman-teman akan menyerok Bitcoin untuk kedepannya, untuk di hold atau untuk di trade di harga-harga berapa saja teman-teman akan membelinya? Itu teman-teman bisa komentar di bawah ini. Dan ini saja video untuk weekend kali ini, dan dukung channel saya dengan mengklik like dan subscribe. Nantikan video saya selanjutnya.